Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal ngupas sesuatu yang mungkin nggak sehits tekanan darah tinggi atau diabetes ya, tapi efeknya itu bisa fatal banget dan cepet. Penggumpalan darah atau trombus. Bener-bener kayak pembunuh senyap gitu ya, yang ngumpet di pembuluh darah jutaan orang. Iya, betul sekali. Materi yang Anda bawa kali ini, wah bener-bener bikin melek deh. Dijelasin gimana trombus ini bisa muncul tanpa gejala yang jelas gitu loh. Nggak ada nyeri, nggak demam, nggak ada tanda apa-apa yang kita kenal. Mm-mm. Tapi tahu-tahu bisa nyumbat arteri otak. Cuma hitungan menit. Akibatnya, ya ampun, kemampuan ngomong, jalan, bahkan ingatan kita bisa hilang seketika. Tepat sekali. Paparan ini ngasih contoh yang relevan banget ya. Kasus Tuan Park, 62 tahun. Kelihatannya sehat, nggak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba aja kolaps setengah jam sesudah sarapan. Astaga, Dan ternyata yaitu gumpalan darah yang udah tumbuh diam-diam berbulan-bulan di pembuluh darahnya, memicu stroke iskemik atau istilahnya Noe-Gyongsek gitu. oh gitu ya. Kisah ini nunjukin betapa pentingnya kita paham ancaman tersembunyi ini. Sesuatu yang sering kita, ya baikan aja gitu. Oke deh, kalau gitu ayo kita bedah bareng-bareng nih berdasarkan materi yang udah ada di depan kita. Sebenarnya gumpalan darah itu apa sih? Terus kenapa kok bahaya banget? Padahal katanya mekanisme alami tubuh. Iya, iya. Dan yang paling penting nih, gimana cara kita ngelawannya? Terutama cara-cara alami, dari makanan gitu, yang bisa kita lakuin. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Kenapa sih gumpalan darah ini digambarinya serem banget di materi ini? Beda gitu sama penyakit lain yang biasanya ada gejalanya dulu. Jadi gini, trombus atau gumpalan darah itu sendiri sebenarnya bagian dari mekanisme pertahanan tubuh kita yang ya bisa dibilang luar biasa. Pas kita luka, ya proses pembekuan darah inilah yang bikin pendarahan berhenti. Mirip kayak koreng di kulit lah. Nah, masalahnya muncul kalau proses ini jadi nggak terkendali atau terjadinya di tempat yang nggak seharusnya. Oh, jadi salah tempat atau berlebihan gitu ya? Betul, pemicunya macam-macam. Bisa karena penuaan pembuluh darah, bisa karena pola makan kita yang ya banyak lemak jenuhnya, atau gaya hidup kurang gerak, sama peradangan kronis di dalam tubuh. Oke, oke. Di materi ini pakai analogi sistem pipa di rumah. Menurut saya sih cukup pas ya. Bener-bener. Bayangin pembuluh darah kita itu pipa air. Lama-lama, kotoran kayak lemak, sisa sel mati, kolesterol, itu bisa numpuk di dindingnya. Nempel gitu ya? Iya, nempel, pelan-pelan numpuk, nebel, mengeras, akhirnya jadi gumpalan atau plak. Nah, yang bikin ngeri menurut info ini, kita tuh sering nggak ngerasain apa-apa, sampai sumbatannya itu udah 50% bahkan 70%. Hah? Serius? 70% baru kerasa? Iya, aliran darahnya mungkin cuma melambat dikit aja, jadi belum cukup bikin gejala yang kita sadari gitu. Jadi kita bisa aja ya, aktivitas kayak biasa, ngerasa sehat-sehat aja, padahal pipa di dalam udah nyempit parah. Sampai akhirnya tiba-tiba aja gitu. Persis. Sampai suatu saat, mungkin karena tensi naik tiba-tiba atau faktor lain, gumpalan itu pecah atau malah nyumbat total aliran darahnya. Waduh. Nah, kalau itu kejadiannya di pembuluh darah ke otak atau jantung, ya organ vital itu langsung kehilangan oksigen sama nutrisi. Kerusakan permanen bisa kejadian cuma dalam hitungan menit. Cuma hitungan menit ya? Betul. Ada satu studi dari Universitas Sains Tokyo yang disebut di materi ini, cukup bikin kaget sih hasilnya. Orang yang tensi sama gula darahnya terkontrol aja nih. Kalau indeks koagulasi darahnya tinggi, Indeks koagulasi itu kecenderungan darah buat beku ya? iya bener. Kalau itu tinggi, risiko kematian karena penyakit kardiovaskulernya bisa 2 kali lipat lebih tinggi. Bener-bener kayak bom waktu tersembunyi ini. Statistik dari Korea yang disajiin juga ngeri ya. Satu orang kena stroke tiap 5 menit di sana. Kebanyakan umur 50 ke atas. Dan dampaknya berat banget. Cuma 1 dari 4 yang selamat. Dan dari yang selamat itu, 3 dari 4-nya hidup dengan kecacatan. Angka-angka ini benar-benar bikin mikir ya. Iya, tapi di tengah gambaran yang agak suram itu, ada satu poin penting banget yang ditekankan di paparan ini. Yang ngasih harapan lah. Oh ya? Apa tuh? Banyak kasus stroke itu sebenarnya bisa dicegah. Kuncinya ya di kesadaran kita sama tanda-tanda awal, terus mau nggak ngubah gaya hidup pas waktunya. Oh, jadi kuncinya di pencegahan dini ya? Betul. Sayangnya ya itu, kayak yang disinggung di materi, banyak orang cenderung nganggap remeh gejala kecil atau ngerasa
ntar aja lah berubahnya kan masih sehat. Padahal itu kesempatan emas buat mencegah bencana. Nah, ini nih yang saya tunggu-tunggu. Dengar cerita Tuan Park tadi kan jadi khawatir ya. Tapi materinya kan nawarin harapan juga. Malah dari sesuatu yang ada di meja makan kita sehari-hari. Bukan solusi yang ribet atau mahal. Iya, betul. Apa sih yang paling ditonjolin dari sisi solusi alami ini di paparan yang Anda bawa? Fokus utamanya itu ikan berlemak. Kalau di Korea itu terkenalnya tempurun sangson. Contohnya yang disebut itu ada ikan kembung atau godengo, terus salmon, sarden, sama herring. Oh, ikan-ikan yang itu ya. Kembung, salmon. Iya, yang bikin spesial itu kandungan asam lemak omega 3-nya. Ini bukan hal baru sih, omega 3 kan udah puluhan tahun diteliti manfaatnya buat jantung sama pembuluh darah. Iya, iya. Sering dengar soal omega 3. Nah, cara kerjanya omega 3 ini, kalau disederhanain ya, kayak agen pelicin gitu di darah kita. Dia bantu biar trombosit itu sel darah kecil yang mulain pembekuan, nggak gampang nempel satu sama lain secara berlebihan atau di tempat yang salah. Oh, jadi biar nggak gampang ngegumpal gitu ya darahnya? Bener, jadi makan ikan berlemak rutin, itu bantu jaga darah kita tetap ngalir lancar, nggak gampang kental terus nyubat. Kalau balik ke analogi pipa tadi, omega 3 ini kayak pelumasnya gitu, biar pipa bersih, alirannya lancar. Analogi pelumas oke juga tuh buat ngebayanginnya. Tapi ini bukan cuma teori doang kan? Pasti ada bukti ilmiahnya dong di paparan ini. Tentu. Salah satu studi kunci yang dikutip itu dari Universitas Toyama di Jepang. Mereka neliti jangka panjang, lebih dari 8.000 pasien yang risikonya tinggi kena stroke. Wow, banyak juga ya. Iya, dan hasilnya signifikan banget. Kelompok pasien yang rutin makan ikan berlemak, kayak EPA, itu salah satu jenis utama omega 3, risiko kena stroke laginya 35% lebih rendah dibanding kelompok kontrol. Weh, 35%. Cuma dengan makan ikan. Itu gede banget loh penurunannya. Iya, gede banget. Makanya ini jadi salah satu bukti kuat manfaat konsumsi rutin. Apa di materi itu dijelasin lebih jauh soal studi Toyama ini? Misalnya efeknya lebih kerasa di umur berapa gitu? Atau ada faktor lain? Paparan ini nggak sampai sedetil itu sih untuk subanalisisnya, tapi lebih nekenin angka 35% itu sebagai bukti kuat aja. Nah, buat gambaran praktisnya, di materi ini juga ada contoh Tuan Kim, 67 tahun. Oke. Dia punya indeks koagulasi darah tinggi, jadi resikonya tinggi kena stroke. Sama dokter, disaranin makan ikan kembung bakar 3 kali seminggu. Cuma makan ikan aja? Iya, selama 3 bulan. Dan hasilnya, tanpa nambah obat pengencer darah lain, indeks koagulasinya balik stabil. Ini nunjukin potensi intervensi diet itu bisa kuat juga. Menarik. Nah, berdasarkan temuan-temuan kayak gini, rekomendasi praktis yang ditarik dari materi ini adalah makan sekitar 100 gram ikan berlemak per porsi, ya kira-kira segede telapak tangan orang dewasa lah ya, 3 kali seminggu. 3 kali seminggu, 100 gram. Oke. Terus cara masaknya gimana? Ada anjuran khusus? Nah, ini penting juga. Ditekankan banget buat milih cara masak kayak manggang, ngukus, rebus, atau dibikin sup atau semur gitu. Digoreng itu sangat nggak disaranin. Kenapa tuh kalau digoreng? Karena suhu tinggi sama minyak pelenggahan itu bisa ngerusak kandungan omega 3-nya yang berharga itu. Sayang kan? Jadi cara masak ngaruh juga. Oke. Jadi ikan berlemak ini bintang utamanya. Tapi tadi Anda sempat nyinggung ada pemeran pendukung ya, yang bisa bikin efeknya makin bagus, kayak tim kerja gitu di badan kita. Betul. Konsep sinergi ini menarik emang. Makanan apa aja tuh yang jadi sekutunya ikan berlemak ini? Ada beberapa yang disorot karena bisa kerja bareng omega 3 buat jaga pembuluh darah. Pertama, bawang putih. Nah, senyawa aktifnya, alisin, itu juga punya efek cegah trombosit nempel. Oh, bawang putih juga bisa ya? Ada studi Jerman yang dikutip, katanya waktu pembekuan darah orang yang rutin makan bawang putih jadi 10% lebih lama. Artinya, darahnya lebih encer kan? Nah, tips penting dari materi ini. Biar alisinnya maksimal, bawang putih itu bagusnya dicincang atau digeprek, terus diamin dulu 10 menit, baru dimasak. Ditunggu dulu ya? Ya, biar enzimnya kerja dulu. Terus masaknya ringan aja atau mentah, jangan panas tinggi. Oke. Terus apa lagi? Kedua, bawang bombay. Ini kayak quercetin, antioksidan yang gunanya ngelindungin dinding pembuluh darah dari kerusakan, sama bantu bersihin kolesterol jahat. Ada studi Belanda yang dirujuk, katanya konsumsi rutin bawang bombay bisa nurunin risiko penyakit jantung sampai 20%. Wow, 20%. Lumayan banyak. Lumayan kan? Ini penting nih, apalagi buat Anda yang mungkin udah di fase prahipertensi atau pradiabetes. Iya ya. Terus? Ketiga,
Tomat, likopen yang bikin warnanya merah itu katanya bantu ngurangin penumpukan plak di arteri. Tomat juga ada sedikit asam salisilat alami, kayak aspirin, tapi dosisnya kecil banget. Efeknya ngencerin darah ringan. Tips menarik dari materi ini, masak tomat sebentar, pakai sedikit minyak zaitun, bisa ningkatin penyerapan likopen sampai 4 kali lipat. Oh, jadi bagus dimasak pakai minyak ya? Bukan mentah aja. Iya, justru dimasak sebentar pakai minyak zaitun, lebih bagus buat likopennya. Saus tomat rumahan gitu oke berarti. Oke, tomat. Ada lagi? Keempat, kunyit. Kurkumin di dalamnya itu antiinflamasi alami yang kuat banget. Nah, mengingat peradangan kronis di pembuluh darah itu salah satu akar masalah trombus, peran kunyit jadi penting. Tapi ada catatan penting nih. Apa tuh catatannya? Kunyit itu bisa ngerangsang kontraksi kentu empedu. Jadi buat yang punya batu empedu atau masalah empedu lain, konsumsi berlebihan harus hati-hati atau konsul dulu. Oh, oke. Penting tuh infonya. Yang kelima apa? Kelima, ini dibahas agak kepisah karena potensinya kuat banget. Ekstrak daun ginkgo biloba. Di Jerman aja ini diresepin buat gangguan sirkulasi otak. Ginkgo biloba ya? Sering dengar juga ini. Iya, manfaatnya itu ngencerin darah, cegah trombosit nempel, bagus buat keluhan pusing sama daya ingat lansia. Tapi, nah ini peringatan yang ditekenin banget di materi ini. Ginkgo biloba jangan pernah dikonsumsi bareng obat pengencer darah resep kayak aspirin atau warfarin tanpa pengawasan dokter. Wah, kenapa tuh? Bahaya ya? Bahaya banget. Kombinasinya bisa bikin darah terlalu encer. Risikonya pendarahan serius. Bisa pendarahan lambung bahkan otak. Ini nyawa taruhannya. Jadi benar-benar harus hati-hati banget soal ginkgo ini kalau lagi minum obat pengencer darah. Oke, dicatat. Peringatan soal ginkgo biloba itu krusial banget berarti. Nah, kita udah tahu nih apa aja yang bagus dimakan, tapi paparan ini juga ngasih semacam peringatan gitu ya. Ada kesalahan umum atau jebakan pemikiran yang bisa bikin usaha kita sia-sia. Apa aja tuh poinnya? Iya, ini bagian penting juga, karena nyangkut pola pikir kita. Ada 2 kesalahpahaman fatal yang disorot. Pertama, mikir gini, kan saya udah minum obat, jadi bebas mau makan apa aja. Haha, iya sering dengar tuh pemikiran gitu. Nah, materi ini bilang itu bahaya banget. Obat pengencer darah, penurun kolesterol, anti hipertensi emang bantu, tapi bukan jimat gitu. Kalau gaya hidupnya nggak diubah, makan sembarangan, malas gerak, stres mulu, kurang tidur, makan asin-asin, badan kita bisa terus bikin bibit gumpalan baru lebih cepat dari kemampuan obatnya buat ngatasin. Jadi obatnya kalah cepat sama gaya hidup buruknya ya? Bisa jadi begitu. Obat itu butuh dukungan gaya hidup sehat. Nah, yang kedua, percaya sama suplemen mahal udah cukup lah. Oh, ngandelin suplemen aja gitu. Iya, suplemen mungkin ada gunanya ya sebagai pelengkap, tapi nggak akan pernah bisa gantiin fondasi dasarnya. Makan sehat sama gaya hidup aktif. Analogi di materi ini bagus. Ngandelin suplemen sambil terus makan gorengan dan duduk seharian itu kayak nyoba mademin kebakaran rumah pakai segelas air. Ahaha, bener juga ya analoginya. Ada studi di Korea tahun 2023 yang dikutip, dibandingin pasien trombus, kelompok yang minum obat plus ubah gaya hidup, diet sehat, olahraga ringan, perbaikannya 43% lebih bagus dibanding kelompok yang cuma minum obat aja. 43%? Jauh banget bedanya. Jauh kan bukti nyata itu. Pesannya jelas banget di materi ini. Sumpit di tangan Anda lebih kuat dari pil mahal manapun. Wah, dalam banget pesannya. Sumpit lebih kuat dari pil. Oke. Selain salah paham tadi, ada nggak sih kombinasi makanan spesifik yang katanya sebaiknya dihindari? Yang bisa bikin efek negatif gitu? Ada beberapa kombinasi yang secara khusus di-warning di materi ini. Pertama, ikan berlemak plus alkohol. Dua-duanya tinggi purin, kalau dikombinasiin, apalagi berlebihan, bisa bikin asam urat melonjak drastis. Oh, bisa kena gout dong. Nah, itu dia akibatnya serangan gout yang sakit banget. Kayak contoh pria di Daegu itu, makan kembung plus minum soju tiap hari, kena gout parah. Oke, dicatat. Terus, apa lagi? Tomat plus mentimun. Ini mungkin sepele ya, tapi enzim askorbinase di mentimun itu bisa ngerusak vitamin C di tomat kalau dicampur bareng lama, misal di salad. Jadi manfaat vitamin C tomatnya bisa berkurang. Oh, gitu ya.
baru tahu saya. Terus bawang putih mentah plus makanan terlalu pedas. Alisinnya sih dagus, tapi bawang putih mentah itu kan agak iritatif ya buat sebagian orang. Kalau digabung sama makanan super pedas, sambal, sup pedas, kimchi pedas banget, bisa iritasi lambung. Buat yang punya riwayat MA atau tukak lambung, risikonya bisa pendarahan. Waduh, harus hati-hati juga ya. Iya, terus bawang bombay plus minuman manis. Efek bagus quercetin bawang bombay bisa hilang gara-gara lonjakan gula darah cepat dari minuman manis, kayak soda, jus kemasan, kopi susu manis gitu. Jadi percuma makan bawang bombaynya ya? Bisa dibilang gitu, gula darah tinggi sama tensi tinggi itu kombinasi yang rusak banget buat pembuluh darah jangka panjang. Nah, yang terakhir, diulang lagi nih saking pentingnya. Ginkgo biloba plus obat pengencer darah, aspirin warfarin. Oke, diingetin lagi ya. Iya, karena risikonya fatal. Pendarahan internal, termasuk di otak. Wajib kudu harus konsultasi dokter kalau Anda minum pengencer darah dan kepikiran mau konsumsi ginkgo. Sip. Jadi intinya makanan itu penting, tapi mesti dimainin dengan benar ya, dan didukung faktor lain juga. Ini nyambung ke pilar berikutnya nih yang ditekankan di paparan ini. Perubahan gaya hidup keseluruhan. Apa aja tuh yang paling dasar? Betul, makanan aja nggak cukup. Materi ini ngegaris bawahin beberapa pilar gaya hidup yang penting banget. Pertama, bergerak aktif, terutama jalan kaki. Targetnya minimal 30 menit tiap hari. Cukup jalan kaki aja ya? Jalan kaki itu bagus banget, bukan cuma bakar kalori. Ada studi Korea Jepang yang dikutip, nunjukin risiko stroke turun 30% pada pejalan kaki rutin. Gerakan otot kaki pas jalan itu kayak mompa darah balik ke jantung. Makanya kaki sering disebut jantung kedua. Penting buat sirkulasi. Oh gitu ya. Baru tahu istilah jantung kedua. Kedua, hidrasi optimal. Minum air cukup, targetnya 1,5–2 liter sehari. Penting banget, apalagi buat usia 60 ke atas. Jangan nunggu haus baru minum, haus itu udah tanda dehidrasi. Kenapa air penting banget buat gumpalan darah? Karena darah yang cukup cairan itu lebih encer, lebih lancar ngalirnya. Kalau kurang cairan, darah jadi lebih kental, gampang ngegumpel. Oke, masuk akal. Ketiga, manajemen tidur dan stres. Stres kronis sama marah-marah itu micu hormon jahat yang bisa bikin pembuluh darah nyempit, tensi naik. Tidur cukup idealnya sebelum jam 11 malam dan berkualitas, itu waktunya badan buat reparasi, termasuk pembuluh darah. Ini obat gratis yang sering kita lupain. Tidur itu obat ya? Oke, terakhir? Yang terakhir, dan ini ditekenin banget di materinya, berhenti merokok. Pakai huruf kapital nih di catatan saya. Wah, sampai segitunya ya? Iya, pesannya keras banget. Kalau Anda merokok, semua usaha makan sehat sama olahraga bisa jadi sia-sia. Zat kimia di rokok itu langsung ngerusak dinding pembuluh darah, bikin kaku dan rapuh, terus bikin darah lebih kental, gampang gumpal. Jadi kayak tiket ekspres ke stroke gitu ya? Betul, tiket percepatan ke stroke dan serangan jantung. Pesan utamanya, berhenti sekarang juga. Nggak ada kompromi buat rokok ini. Oke, pesan soal rokok ini benar-benar nggak bisa ditawar ya. Nah, anggaplah kita udah usaha nih nerapin semua ini. Tapi kan kita tetap perlu waspada ya. Paparan ini nyajiin bagian yang menurut saya penting banget. Tanda-tanda peringatan dini. Bukan pas stroke udah kejadian, tapi sinyal-sinyal sebelumnya yang sering kita abaikan. Bisa dibagikan nggak apa aja tanda-tandanya? Ini penting banget dicatat. Ini bukan gejala fast, face, arm, speech time yang udah kejadian stroke-nya ya, tapi gejala halus yang bisa muncul berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan sebelumnya. Kayak bisikan tubuh gitu kalau sirkulasi darah lagi nggak oke. Apa aja tuh bisikannya? Pertama, tangan atau kaki sering kesemutan atau baal, mati rasa. Apalagi kalau kejadiannya berulang atau sampai bikin bangun tidur malam-malam. Jangan langsung mikir, biasa karena tua atau salah posisi. Bisa jadi aliran darah ke ujung-ujung badan kurang lancar. Oke, kesemutan atau baal ya. Kedua, tiba-tiba gagap atau susah nyari kata. Lagi ngomong lancar, mendadak lidah kayak keluh, susah ngerangkai kata, atau kata yang dicari nggak ketemu-ketemu. Bisa jadi aliran darah ke pusat bahasa di otak keganggu sesaat. Itu bisa jadi tanda juga ya? Bisa. Ketiga, bengkak cuma di satu kaki. Perhatiin deh, kalau satu kaki, biasanya betis, bengkak, kerasa kenceng, terus bekas kaus kaki dalam banget dibanding kaki satunya. Bisa jadi gejala DVT, deep vein thrombosis, gumpalan di vena dalam kaki. Ini bahaya karena bisa lepas ke paru-paru. Wah, DVT ya. Keempat,
Keempat, nyeri dada yang menjalar. Rasa nggak enak atau nyeri di dada yang nyebar ke bahu kiri, lengan, leher, atau punggung. Ini sinyal klasik dari jantung yang mungkin kurang suplai darah. Oke, nyeri dada menjalar. Kelima, Kelima, pusing atau limbung pas berdiri. Rasa keliengan atau kayak mau pingsan tiap kali bangun dari duduk atau tidur. Bisa jadi karena penurunan tensi sementara, aliran darah ke otak kurang cepat adaptasinya. Bisa jadi tanda awal masalah sirkulasi. sering nih kayaknya orang ngalamin ini. Keenam, Keenam, ucapan tiba-tiba pelo atau penglihatan kabur sesaat. Gejala saraf yang datang terus pergi. Misalnya, ngomong pelo sebentar, normal lagi. Atau satu mata buram sebentar. Ini bisa jadi TIA, Transient Ischemic Attack, atau mini stroke. Peringatan keras bakal ada stroke yang lebih gede. oh TIA atau mini stroke ya. Ketujuh, Ketujuh, kram di satu betis pas lagi santai. Nyeri kram yang muncul pas lagi istirahat, bukan habis olahraga. Bisa jadi tanda aliran darah balik dari kaki ke jantung ada hambatan. kram pas istirahat ya, bukan pas capek. Oke. Terakhir, kedelapan. Kedelapan, nyeri atau capek di betis pas jalan sebentar, claudicatio. Rasa nyeri, kram atau capek di betis, paha atau pinggul yang muncul abis jalan jarak tertentu, terus mendingan kalau istirahat. Ini tanda khas penyempitan arteri di kaki. Suplai darah ke kaki nggak lancar. Oke, 8 tanda yang jelas banget ya. Jadi, kalau kita atau orang dekat kita ngalamin satu atau beberapa dari 8 ini berulang kali, kita harus gimana? Jangan ditunda, jangan dianggap remeh, langsung aja konsul ke dokter. Paparan ini nekenin banget, tanda-tanda ini tuh cara badan kita teriak minta tolong sebelum kerusakan yang lebih parah kejadian. Dengerin sinyal ini sama pentingnya kayak semua usaha pencegahan lain. Siap. Baiklah, kayaknya udah tuntas banget nih kita kupas materinya. Coba kita rangkum intinya ya. Pertama, fokus kita mesti geser nih. Pembunuh senyap utama yang sering kelewat itu ya gumpalan darah, trombus. Bukan cuma tensi atau gula darah aja. Betul. Kedua, dari meja makan, ikan berlemak, kembung, salmon, sarden, itu juaranya. Ada bukti bisa nurunin resiko stroke ulang sampai 35%. Ketiga, bikin manfaat ikan makin oke dengan pasukan pendukung. Bawang putih, ingat aktifin alisinnya. Bawang bombay, tomat, masak pakai minyak ya. Sama kunyit. Tapi ingat, hindari kombinasi bahaya, terutama ginkgo plus aspirin warfarin, dan batasi alkohol pas makan ikan. Sip. Keempat, gaya hidup itu fondasi wajib. Jalan kaki rutin, minum air cukup, tidur berkualitas, kelola stres, dan yang paling penting, jauhi rokok sama sekali. Nggak ada tapi-tapian? Dan poin kelima yang nggak kalah penting. Kenali dan jangan cuekin 8 sinyal peringatan dini dari badan kita. Kesemutan bolak-balik, susah ngomong tiba-tiba, bengkak satu kaki, dan lainnya itu tadi. Kita mungkin nggak bisa ngubah nasib Tuan Parkia, tapi kita semua punya pilihan buat bertindak demi masa depan pembuluh darah kita sendiri. Kaki 30 menit tiap pagi sebelum ngapa-ngapain. Langkah kecil yang konsisten ya. Betul, langkah kecil yang konsisten itu bisa ngasih dampak gede nantinya. Oke, pertanyaan buat Anda buah pulong nih dari obrolan kita kali ini. Dari semua info tadi, satu aja perubahan kecil, entah di piring makan Anda atau di rutinitas harian Anda, yang bakal Anda mulai lakukan hari ini sebagai investasi jangka panjang buat kesehatan pembuluh darah Anda. Coba dipikirin ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya.